Terus yang terakhir, kalau sumpah itu jangan bohong. Kadang orang itu dagang ya, dagang membohongi konsumen. Ini saya ini mahal, pulangnya mahal, nggak bisa ditawar segitu. Padahal nggak segitu. Ini namanya yaminal fas, sampai sumpah-sumpah demi Allah, porkelap ya. Sembarangan. Saya belinya segini, saya beli HP ini harga 10 juta, kamu tawar 2 juta. Dibohongi orangnya sampai sumpah-sumpah dengan sumpah yang bohong. Itu memang membuat laku dagangan, tapi membangkrutkan rizki dan umurmu. Rizkimu tambah seret, ajal kematianmu tambah cepat. Nah, mungkin panjang umur orang yang sering mempermainkan atau buat mainan sumpah itu. Wallahi, tallahi, wallahi, billahi buat mainan. Jangan terbiasa sumpah. Takut suatu saat kita keperusut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karama bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, faslun fi fununin syattah. Fasal atau bab terakhir di dalam kitab ini. Insyaallah kita ulangi nanti dari depan, tapi dari kita baca dalamnya, bagian dalamnya, minahusanianya. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk bisa selalu mengobati hati kita yang penuh dengan kotoran dosa, yang penuh dengan penyakit nafsu syahwat. Semoga terobati dengan nur Allah dan nur Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fununin syatta, ing dalam pira-pira fan ilmu syatta kang perenca-perenca kang warna-warna. Kala ngendika sinten Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Aliyu ibda ngawitana sira man ing wong lakita kang ketemu sira minal muslimin, bayane pira-pira wong Islam bisalam kelawan uluk salam. Yaktub moko bakal nulis sinten Allah laka krana sira isrina ing 20 hasanatan apane kebagusane
warudda lan jawab sira assalama ing salam fallahu maka utawi Allah yaktub iku nulis sapa Allah liman maring wong rodda kang balekaken sapa man hu ing salam arba'ina ing 40 hasanatan apane kaapiane ya aliyu iya kang ngedono sira wal ghadaba ing murang-muring fa inau krana satune ghadab minasyaitoniku setengah setan wa huwa utawi hale utawi setan akdaru ma iku luwih kuwasae oleh yakunu ana sapa setan alaika melarati ngatasi sira fi halatil ghadab iku tetep ing dalem tingkah bendu murang-muring wa iya kalan ngedono sira wa dakwatal madlum ing dongae wong kang den dolimi ya innallaha krana satune Allah yasjajibu iku ngreh nyembadani sinten Allah lahu maring madlum wa ing kana lamun ana sapa madlum kafiran iku kafir fa ale maka tetep ing atasi kafir kufru utawi kekafirane kafir ya Ali he Ali iya kang ngedono sira wal yamina ing supata al fajir kang lacut fa inna krana satune yamin al fajir munfiqatun iku mayu akan lisil ati maling bondo dagangan wa mushiqatun lan iku ngelebur li rizki maring rizki wal umri lan umur ya alihi aliman utawi sapane wong amara iku lamun merintah sapa man bil ma'ruf kelawan kebagusan wa naha lan nyegah sapa man anil mungkari saking kemungkaran argama maka ngumpulngaken sinten Allah anfa adui ing irungi musune man waman utai sapane wong sedekah iku jujur sapa man fi umuri dalem pira-pira urusan iman ghadaba maka muring Allah sinten Allah li ghadabi krana muring iman. Mungkin sekian yang saya baca dalam pertemuan ini. Kemarin kita sudah membaca dengan tuntas bab doa dan bab zikir yang tujuannya tidak lain agar hati kita selalu dawam, selalu bahagia karena gara-gara zikir sebagaimana firman Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub fa innal hamma wal gham fiha innama huwa biqadril ghafla anillah. Karena setiap orang yang hatinya itu sumpek, susah, galau itu gara-gara penyebabnya karena kadar lupanya hati kepada Allah. Sesering mungkin hati kita lupa kepada Allah, sesering mungkin kesusahan itu datang menyelimuti hati kita. Oleh karena itu kita sunat dawamul dzikir. Faman arada dawamas surur falyudawim ala dzikri. Barang siapa yang ingin hidupnya selalu bahagia, maka istiqomalah zikir, menyebut dan mengingat nama Allah di sepanjang hidupnya. Kalau tidak sempat mulut, hatinya zikiran, baca istighfar, baca la ilaha illallah. Semua aulia ilah, semua para wali itu punya zikiran hati. Semuanya punya zikiran hati. Ada yang hatinya itu setiap nafasnya itu wiritannya la ilaha, menghirup dari hidung la ilaha illallah, dikeluarkan dari mulut Muhammadur Rasulullah. Hatinya selalu gitu, setiap nafas wiritannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang Allahu Allah, Allahu Allah. Ada yang selalu manggil Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Arti nafas dari hidung keluar dari mulut, setiap hembusan nafasnya zikirannya seperti itu. Ada yang zikirannya baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sholawat itu termasuk zikiran. Karena apa? Termasuk zikiran karena sholawat itu artinya doa. Orang doa itu kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, haturkanlah tambahan rahmat takdimu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada seluruh umatnya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad itu pada seluruh umatnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ali Sayyidina Muhammad itu atba'u Muhammad, bukan khusus keluarga atau kerabat atau anak cucunya saja. Semua umatnya Nabi itu termasuk ali Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu dalam sholawat Ibrahim tidak ada wasohbihinya.
Setiap kita baca tahiyat itu setelah syahadat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Karena ali di situ yang dimaksud adalah seluruh pengikut Rasulullah. Bukan hanya kerabat, keluarga, anak istri dan anak cucunya. Semua umatnya Nabi tanpa terkecuali itu masuk dalam kategori doa tersebut. Kemudian barusan yang kita baca, terus setiap kita sholat, setiap orang itu sholat, tujuan orang sholat itu apa? Agar hatinya selalu dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Karena setiap kita tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kita diingatkan oleh Allah agar selalu mengingat Nabi kita dengan ucapan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam keselamatan dari Allah dan rahmat kasih sayang Allah dan barokahnya Allah untukmu ya Rasulullah. Dari sini berarti orang sholat apa saja itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan kepada Rasulullah, biar hatinya ingat Allah dan ingat Rasulullah. Itu makanya kalimat syahadat itu dua, bukan Allah saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian barusan pesannya Rasul kepada Sayyidina Ali, ibda man lakita minal muslimin bisalam. Mulailah uluk salam setiap kamu berjumpa dengan orang Islam. Fallahu yaktub laka isrina hasanatan. Kalau kamu memulai salam, maka Allah catat pahala 20. Waruddas salam fallahu yaktub liman raddahu arba'ina hasanah. Jawablah ketika kamu disalami sama orang lain, jawablah salam dia. Kamu akan dapat pahala 40 kebaikan. Kamu akan dicatat 40 kebaikan ketika jawab salam. Uluk salam itu sunat, jawab salam wajib. Wajibnya itu kadang fardu ain, kadang fardu kifayah. Kalau salamnya personal, pribadi, saya salam khusus kepada ini, berarti ini jawabnya fardu ain. Tapi kalau saya salamnya kepada semuanya, ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Hanya dicukupkan tanggungannya oleh sebagian orang saja. Ketika salah satu ada yang jawab, yang lain tidak dosa. Ini fardu kifayah. Tapi kalau yang saya salami cuma satu orang, ini kewajiban secara individual, namanya fardu ain, wajib dijawab. Kalau tidak dijawab, ini saja yang dosa, gitu. Karena salamnya kepada satu orang. Tapi kalau salamnya kepada semuanya, cukup salah satunya saja. Tapi yang dapat pahala jawab salam siapa? Yang jawab saja, yang lain yang tidak dapat. Sama kayak orang sholat jenazah kan fardu kifayah. Yang sholat saja dapatan pahala, tapi yang lain dosanya gugur karena terwakili, kewajibannya dicukupkan oleh orang yang mengerjakan. Namanya fardu kifayah. Kifayah itu artinya cukup. Kalau fardu ain, ain itu artinya tertentu, individu. Kewajiban secara individu. Meskipun yang kita salam itu orang mati, kayak Nabi mengajarkan setiap lewat di kuburan itu jangan lupa salam. Pasti mereka itu sebenarnya jawab salam kita, karena semua orang mati di kuburan itu senang ketika diuluk salami. Karena salam itu artinya apa? Tadi itu assalamualaikum, itu artinya semoga kalian diberi keselamatan sama Allah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Semoga keselamatan untuk kalian semua, wahai ahli kubur Islam, yang agamanya Islam, yang beriman kepada Allah. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Sesungguhnya aku yang uluk salam kepada kalian ini, insyaallah bikum lahikun. Insyaallah aku juga akan menyusul seperti kalian. Aku juga akan mati seperti kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Insya Allah aku juga akan menyusul kalian. Kalian mendahului saya mati, semoga dosa kalian diampuni, kalian diberi keselamatan. Setiap ada orang hidup lewat di kuburan, uluk salam kepada ahli kubur,
itu langsung meringankan siksa kuburnya bagi yang masih punya dosa. Kan didongakno selamat. Nah, siksa kuburnya pasti karena mereka bahagia didoakan selamat, mereka pasti jawab, balas salam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya tirakatnya Gus Dur Ki Abdurrahman Wahid Al-Maghfurlah, beliau itu tidak lupa setiap lewat kuburan umum, kuburan orang Islam, meskipun di situ ada kuburan orang kafir, ya makanya dikasih minal muslim. Beliau selalu salam kepada ahli kubur yang Islam itu. Setelah itu baca Fatihah, ayat kursi, al-ikhlas, falak, anas ya. Dan itu istiqomah seperti itu. Karena apa? Kita diuntungkan. Kita yang uluk salam satu orang, tapi yang jawab salam ribuan orang. Kita untungnya besar. Semua orang mati itu mendoakan kita, mintakan ampunan dosa kita kepada Allah. Ya Allah, balaslah kebaikan orang itu karena dia sudah meringankan siksa kuburku dengan doanya. Nah, ketika Allah sudah meringankan siksa kubur hamba, Allah bikin kuburannya itu bersemi, penuh dengan tumbuh-tumbuhan rumput. Selagi rumput itu masih hidup, tumbuh-tumbuhan yang ada di atas kuburan itu masih hidup, tumbuh-tumbuhan semuanya beristighfar mendoakan yang mati. Makanya di cerita kemarin itu Kanjeng Nabi pernah lewat di kuburan umum, menjumpai dua kuburan yang keluar bara api. Terus sama Kanjeng Nabi, yang satunya itu disiksa gara-gara kalau kencing tidak pernah istibrok, kalau kencing tidak pernah membersihkan secara tuntas. Yang satunya disiksa gara-gara ahli namimah, ahli adu domba. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'akhodar, mengambil kayu pelapa kurma terus ditancapkan di kuburan. Selagi kayu ini masih hidup, tumbuh-tumbuhan masih hidup, tumbuh-tumbuhan ini memintakan ampunan atas dosa-dosa ahli kubur yang ini kuburannya orang Islam itu. Disiksa gara-gara ahli adu domba, tidak mengajari perdamaian, selalu mengajarkan permusuhan, dan disiksa gara-gara kalau istinja, kalau cewek nak pernah bersih. Makanya cara membersihkan itu bagi kaum pria kan dipencet mulai dari anus, habis kencing itu dipencet anusnya, silite dipencet, terus urat yang di bawahnya dua telurnya itu dipencet sampai tuntas betul. Karena kebanyakan orang itu tidak bersih kan. Akhirnya ketika sholat ada yang keluar. Makanya katanya Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim, tanazzahu minal baul fa inna ammata adzabal qabri minhu. Bebersihlah dari air kencing, karena umumnya siksa kubur itu gara-gara urusan kencing. Kebanyakan orang disiksa di kuburannya itu gara-gara kencing. Kita sampean kerja, sampean sekolah, kerja sekolahnya pakai celana, kencingnya pakai celana, sholat pun pakai celana itu. Kita tidak pernah sadar celana kita kecipratan najis, dipakai sholat, sholatnya seumur hidup tidak pernah sah karena selalu membawa najis, pakai pakaian najis. Akhirnya di alam kubur pahala sholatnya tidak ada. Saya ibadah terus, malaikat mungkar nakir. Katanya siapa? Ibadah kamu tidak pernah sah, kamu selalu pakai pakaian najis. Nah, contohnya seperti itu. Umumnya sisa kubur gara-gara urusan kencing. Makanya kalau kita sekolah pakai celana, kerja pakai celana, itu sarung satu khusus buat sholat saja. Nanti habis sholat dilepas celanaan lagi. Kemana-mana itu selalu bawa sarung. Saya pun kayak gitu. Ketika saya perjalanan pakai celana, saya selalu bawa sarung satu. Saya khususkan untuk sholat. Meskipun di Arab sana saya kalau umroh gitu, kemana-mana saya pakai celana. Nah, tapi sarungnya khusus saya pakai sholat. Takut terkena najis. Kencing tanpa kita sadari mengenai celana kita. Rata-rata toilet itu berdiri. Kita ya jangan milih yang berdiri, kita kencingnya yang milih yang duduk sesuai sunnah Nabi. Itu rahasia daripada ucapan salam dan jawab salam. Tapi kalau di kitab I'anatul Thalibin
ada ibadah sunat yang mengungguli ibadah wajib itu adalah salam. Uluk salam itu hukumnya sunat. Jawab salam hukumnya wajib. Kira-kira orang yang jawab salam itu dapat pahala enggak ketika yang uluk salam enggak uluk salam? Enggak mungkin dapat pahala jawab salam kalau enggak diawali. Makanya pesannya Nabi, khairukum man bada'akuma bis salam. Paling baiknya orang di antara kalian adalah yang memulai salam terlebih dahulu. Khairukuma man yabda'ukum bisalam, man bada'akum bisalam, man bada'akum bisalam. Paling baiknya di antara kalian berdua adalah orang yang memulai salam terlebih dahulu. Karena orang yang jawab salam sampai kapanpun tidak akan pernah dapat pahala jawab kalau tidak disalami. Itu di antara ibadah nafil sunat yang mengungguli ibadah fardu. Sama kayak gini, wudhu yang dikerjakan sesuai waktu sholat fardunya. Kayak sekarang waktu sholat isya, kita wudhu untuk sholat isya, hukum wudhunya wajib karena nisbat kepada sholat isyanya. Tapi kalau wudhu ini kita lakukan sebelum masuk waktu, masih maghrib, masih sholat maghrib, waktunya sholat maghrib, kita sudah wudhu untuk sholat isya, hukum wudhunya ini sunat, sholat isyanya wajib. Kira-kira kalau kita tidak wudhu, sholat isyanya sah apa enggak? Tidak sah. Oleh karena itu pahala wudhu yang meskipun sunat ini mengungguli ibadah wajibnya yang berupa sholat isya. Wudhu yang dikerjakan sebelum masuknya waktu sholat fardu itu sunat hukumnya. Tapi ketika sesudah masuk waktu sholat fardunya wajib. Nah, itu contohnya ibadah nafil yang mengungguli ibadah fardu. Ini keterangan ini saya baca di kitab Futuhatul Ilahiyah. Mana ini? Dah. Pas di tafsiran ayat Quran. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum. Itu ayat ini menerangkan hutang piutang dan bayar hutang. Maksudnya apa? Sama seperti gini. Orang bayar hutang hukumnya apa? Wajib ya. Ngasih hutangan hukumnya sunat ya. Menunggu sampai orangnya mampu bayar itu hukumnya wajib. Wa in kana dzu usratin, kalau memang yang berhutang masih melarat, belum sanggup bayar, fa nadhiratun ila maisarah, wajib ditunggu sampai mampu. Hukum nunggu wajib. Bayar hutangnya wajib. Membebaskan hutang piutang sunat. Wa anta sodaku khairul lakum. Kalau hutangmu kamu sodakohkan, maksudnya apa? Tidak usah bayar wis, cukup wis, tak apa-apa, tidak usah bayar. Itu namanya mensodakohkan hutang. Itu hukumnya sunat. Tapi pahala sodakoh hutang ini lebih besar daripada pahala bayar hutangnya atau pahala menunggu. Hukum bayar hutang wajib, nunggu sampai orangnya mampu bayar wajib. Ngutangi sunat, membebaskan hutang sunat. Tapi pahala membebaskan hutang ini lebih besar daripada pahala wajib yang berupa nunggu tadi. Ngerti? Karena apa demikian? Karena orang yang bayar hutang sampai kapanpun belum bisa terbebaskan dari tanggung jawabnya, tanggungan hutangnya, kecuali gara-gara dibebaskan oleh orang yang menghutangi. Jadi orang yang membebaskan hutang piutang itu hukumnya sunat, meskipun sunat tapi mengalahkan ibadah wajib yang berupa bayar hutang dan menunggu sampai orangnya mampu bayar. Itu diantara contoh ibadah nafil yang mengalahkan ibadah wajib. Itu diantara seperti itu. Ternyata banyak ya. Banyak. Sampai kita sadar itu sering kita lakukan tapi kita tidak sadar. Ternyata tidak semua ibadah sunat itu kalah dengan ibadah wajib. Tapi aslinya kalau dikalkulasi sebagaimana di I'anatul Talibin, satu fardu
kualitasnya sama seperti 70 sunat. Satu fardu itu sama kayak 70 sunat. Jadi kalau satu sunat diadu dengan yang haram, masih minus, kurang 69. Sampai maksiat satu kali, terus sampai tembel dengan ibadah sunat satu, masih kurang ibadah sunat 69. Kalau memang satu maksiat, satu haram, lawannya, skornya bisa 1-1 atau 0-0. Itu kalau diadu dengan satu fardu. Ngerti ya? Satu fardu kalau diadu dengan yang sunat ya harus 70 sunat. Demikian pula innal hasanat yudhibna sayyi'at. Amal baik dapat melebur amal buruk. Itu kalau amal baiknya kualitasnya sama. 70 ibadah sunat diadu dengan satu maksiat sebanding, atau satu fardu diadu dengan satu haram, itu sebanding, skornya 1-1. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Amal baik bisa melebur amal buruk. Makanya ulama dulu itu mensiasati dengan nazar. Ibadah sunatnya dinadarkan semua, jadi ibadah wajib semua. Kayak gitu. Sholat duha pun ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu itu niatnya wajib. Sholat tahajudnya gitu, karena dinadarkan dulu. Orang baca Quran pun kiai-kiai dulu itu dinadarkan, jadi per hurufnya dapat pahala baca Al-Quran wajib. Tapi nadarnya tidak mempersulit. Ada nadar yang mempersulit, kan ada itu menyiksa diri. Kalau menyiksa diri kebanyakan hati terpaksa tidak ikhlas. Nadar itu yang enteng-enteng. Contohnya ya, contohkan nadar yang enteng. Kita mau baca Al-Quran, walillahi alayya an aqra Al-Quran, misal ini contoh. Saya punya kewajiban kepada Allah untuk membaca Al-Quran. Saya bernadar kepada Allah untuk membaca Al-Quran. Ini dilafadzkan dulu, diomongkan dulu. Kalau nadar wajib talafut menurut pendapatnya muktamad, meskipun ada yang mencukupkan nadar hati itu. Nadar itu wajib dilafadzkan dulu menurut pendapat yang kuat. Setelah itu, setelah dilafadzkan, saya punya kewajiban kepada Allah untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan menghatamkan Quran ini loh. Bahasanya beda loh, diteliti bahasa saya. Saya punya kewajiban kepada Allah untuk membaca Al-Quran. Jadi ketika kita mulai baca, hati niat, saya niat membaca Al-Quran yang sudah saya nadarkan fardu karena Allah Ta'ala. Nah, sampai kapan nadarnya habis? Sampai selesai baca. Tidak harus hatam. Ini contoh nadar yang enteng. Nadar mempersulit diri. Saya kalau lulus, saya kalau sukses, saya akan ngatamkan Quran 30 kali hatamannya. Ini namanya mempersulit, menyiksa diri. Kebanyakan orang yang seperti itu menjalankan ibadahnya terpaksa, tidak didasari ikhlas. Nikmatnya semua ibadah itu ketika kita kerjakan, hati itu ikhlas. Ketika hati dalam keadaan ikhlas, maka ibadah itu terasa nikmat. Tapi kalau hati itu terpaksa, tidak nikmat. Meskipun minum madu kayak terasa jamu, kan ya? Jadi semua kuncinya orang ibadah itu di ikhlas. Kalau ingin nikmat, tanda-tandanya orang tidak ikhlas ketika mengerjakan itu terasa berat, abot ya. Contohnya orang lagi baca Al-Quran, pingin 1 juz, masih dapat 3 lembar dihitung. Nah, kayak ngitung uang ya. Sampai selesai kapan ya? Sampai dikasih ludah orang tua. Haram itu Al-Quran diludahi. Ya kalau buku, kayak kalau uang ya. Itu di Fathul Mu'in ada keterangan. Jadi jangan diludahi kalau mau buka lembaran Al-Quran. Kayak ngitung uang. Itu tanda-tanda orang terpaksa berarti. Nah, ikhlas hatinya masih nak murni, nak tulus. Abot. Semua amalan sampai kalau pintar bukti khasiatnya. Ketika kita mulai mengerjakannya, hati kita terasa berat. Itu enteng kan? Oh, enteng. Hilangkan perasaan berat itu cepat terbukti khasiatnya itu. Tapi kalau kita meskipun amalannya ampuh, ijazahnya dari yai ini, habib ini, tapi ketika kita ngerjakannya terasa berat, itu susah terbuktinya, susah. Kuncinya itu dirasa beratnya hati. Ketika hati terasa enteng mengerjakan, cepat berhasil. Amalan apa saja itu, meskipun ya hanya surat Yasin,
atau surat Tabarok sebagaimana pengajian kemarin. Selesai bahas salam, selesai. Terus kita diajari ilmu berikutnya, nggak usah lama-lama, sudah malam. Jauhi ghadab, marah. Karena setan lebih menguasai manusia ketika manusia itu marah. Kalau orang itu tidak bisa menahan emosinya, itu ditemani setan. Makanya ada hadis lain dari Abu Hurairah, laisa syadid bisur'a, orang kuat itu bukan karena orang yang ahli smackdown, ahli gelut, kalau tanding selalu menang tok. Wa innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai hawa nafsunya ketika dia marah. Itu hadis muttafaq alaih riwayat sahabat Abu Hurairah. Dan lagi riwayat sahabat Mu'ad bin Anas, man kadzama ghaidon, barang siapa yang bisa ngempet emosi, menahan amarahnya, yang asalnya marah tidak jadi. Barang siapa yang bisa menahan emosi, wa huwa qadirun ala ayyum fidahu, padahal dia sanggup melampiaskan amarahnya, tapi dia tidak jadi meneruskan emosinya, amarahnya. Da'allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril ain ma sya'a. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Orang yang bisa menahan emosi padahal dia sanggup melampiaskan amarahnya, maka besok di hari kiamat di hadapan makhluk-makhluk Allah umumkan, Allah panggil orang tersebut untuk disuruh milih bidadari-bidadari surga, terserah dia semaunya. Itu khasiatnya orang yang bisa nahan emosi. Makanya di surat Ali Imran, tanda-tanda orang yang bertakwa itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Tanda-tandanya orang yang bertakwa itu yang disediakan surga yang seluas langit dan bumi, yang siap mendapatkan ampunan dari Allah. Itu adalah orang-orang yang setiap hari sedekah, dalam keadaan sarra wa dharra, suka maupun duka, dalam keadaan hatinya bahagia maupun galau, setiap hari sedekah. Sedekah uang, sedekah makanan, sedekah pakaian, sedekah permen dan sebagainya. Sedekah itu semampunya, sebisanya. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan emosi. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mempunyai sifat dendam di dalam hatinya. Di dalam ayat lain ada doa maghfirah yang Allah ajarkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosanya orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam daripada saya, yang lebih dahulu meninggal dunia daripada saya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu, jangan kau simpan, jangan kau tanam di dalam hatiku mempunyai sifat ghil, sifat dendam kepada sesama orang Islamnya, sifat jahat. Umumnya istilahnya awas ya, awas kan, ghil itu sudah ajaran Quran. Makanya orang yang habis marah, orang yang sudah terlanjur marah, itu sunatnya apa? Sunatnya melakukan wudhu. Untuk apa? Takfirul khotoya, melebur kesalahannya. Setiap kita habis marah, wudhu dulu. Saya punya guru sekarang sudah almarhum, namanya Ustadz Abdul Hamid, mudah-mudahan Allah terangkan kuburannya. Beliau itu ada muridnya yang bandel. Beliau suatu saat mau memukul murid itu, tidak jadi karena ketika mau memukul hatinya emosi. Wudhu, beliau kemudian wudhu. Setelah wudhu balik lagi, anak itu setiap lihat wajahnya anak ini emosi. Tidak jadi, beliau wudhu lagi.
Akhirnya yang ketiga kalinya beliau kemudian memukul. Beliau memukul anak itu, tapi yang dipukul setan. Anak itu dipukul, tapi beliau memukulnya dalam keadaan hati tidak marah, dalam keadaan hati sayang. Setelah anak ini dipukul, mencelat, ngerti mencelat, terpelanting ke tembok anaknya. Padahal mukulnya pelan. Sampai punya karomah seperti itu, gara-gara barokahnya itu. Sampai anaknya mencelat. Setiap mau mukul emosi tidak jadi, emosi tidak jadi. Karena setiap emosi itu berarti ya setan. Meskipun itu Habib, kiai, kalau emosi ustadz ya itu tidak benar, itu setan semua. Iya. Meskipun kiai itu siapa orangnya Agus ya, kalau sudah marah itu bukan sifatnya malaikat, itu sifatnya setan. Makanya tadi setan lebih sangat menguasai seseorang ketika dia sedang marah. Bahwa akdaru ma yakunu halata ghadabihi. Masih kuat? Ini saya baca saja tulisannya ini. Intinya setiap marah sunat anut. Terus kita yang ketiga dikasih ilmu, wa iyyaka da'watal madlum. Hindari doanya orang yang dizalimi. Jadi intinya gini, maksudnya hindari gitu. Kita jangan jadi hamba yang sering menyakiti orang lain. Karena orang yang disakiti hatinya atau disakiti fisiknya, ketika dia marah terus dia doakan jelek kepada kita, itu banyak mustajabnya. Meskipun doanya sesama orang Islamnya. Tapi bagi kita yang sudah terzalimi, ya ikut ajaran tadi. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa nahan emosi. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mempunyai sifat ghil, dendam, sehingga mendoakan jelek kepada sesama orang Islamnya. Jadi sama-sama tidak benarnya. Orang yang marah itu tidak benar. Orang yang menyakiti, yang mendolimi itu juga tidak benar. Jauhi doa jelek dari orang yang dianiaya, karena Allah mengabulkannya tanpa ada tabir. Memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap beliau dianiaya oleh orang Quraisy, setiap beliau dianiaya oleh orang Taif, orang Arab dulu, beliau doanya baik, tidak pernah doa jelek. Karena doanya mazlum mustajab, doanya orang yang dizalimi mandi. Wa iyyaka da'watal mazlum fa innallaha yastajibulah. Mumpung punya doa mustajab, Nabi manfaatkan doa baik. Apa doa baiknya Nabi? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi itu sampai di Taif itu ininya pecah. Dihalang-halangi sama sahabat Zaid bin Sabit. Orang Taif melempari batu sampai ininya pecah. Pas perang Uhud, Khalid bin Walid ini masri. Sampai giginya Rasulullah SAW pecah, pelipisnya itu pecah. Kepalanya luka. Tapi doanya Nabi apa? Wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Siap didolimi Abu Jahal. Pernah Nabi itu ketika sujud kepalanya mau dipukul pakai batu sama Abu Jahal. Abu Jahal terus batunya mengenak dirinya sendiri gini, nyekik lehernya sendiri. Inna ja'alna fi a'nakim aghlalan. Aku jadikan belenggu yang mengikat lehernya orang tersebut. Yang dimaksud ayat itu turun gara-gara Abu Jahal. Inna ja'alna fi a'nakim aghlalan fa ya ilal adqani fahum mukmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Terus temannya Abu Jahal yang bernama Walid bin Mughirah, dia masih penasaran, masa sih setiap kamu mau mukul kepalanya Muhammad pada saat sujud, batu itu mengena kamu sendiri, nyekik leher kamu sendiri. Saya ingin nyoba, katanya Walid bin Mughirah. Penasaran, diceritai Abu Jahal, tidak percaya, diceritai Amr bin Hisam. Berangkat sendiri Walid bin Mughirah bawa batu besar. Setelah sampai di tempat, tidak kelihatan umat Islam sedang sholat. Buta matanya Walid bin Mughirah. Setiap mengurungkan niatnya, bisa lihat lagi. Punya rencana jahat lagi, buta lagi. Balik. Kalau saya enggak, mata saya tiba-tiba buta. Tapi Nabi tidak putus asa. Akhirnya
Gara-gara doa baiknya Rasul setiap didolimi, anaknya Abu Jahal, Ikrimah jadi pejuang Islam. Anaknya Walid bin Mughirah jadi pejuang Islam, yaitu yang terkenal dengan singa padang pasir, Khalid bin Walid. Padahal pas perang Uhud mendolimi Kanjeng Nabi. Terus beliau ditakdir masuk Islam. Gara-gara apa? Doanya Rasulullah. Nak kena bapaknya, anaknya yang masuk Islam. Nak kena bapak, kakeknya, cucunya yang takdir masuk Islam sama Allah. Sampai sekarang Saudi Arabia mayoritas, apalagi Mekah Madinah mayoritas Muslim. Steril dari orang non Muslim. Kalau Mekah Madinah, kalau di Jeddah campur, di Riyadh campur, Muslim dan non Muslim. Jelas ya. Jadi kalau ditolimi orang, doakan baik, semoga orangnya sadar hatinya. Semoga suatu saat dia sangat butuh kepada saya, sehingga dia ngemis-ngemis minta welas asih. Kalau yang ditolimi orang kafir, maka dia tetap dengan kekufurannya, maksudnya tidak mustajab. Terus yang terakhir, kalau sumpah itu jangan bohong. Ada orang itu dagang ya, dagang membohongi konsumen. Ini saya ini mahal, gulaannya mahal, tidak bisa ditawar segitu. Padahal tidak segitu. Ini namanya yaminal fas, sampai sumpah-sumpah demi Allah, porkelap ya. Sembarangan. Saya belinya segini, saya beli HP ini harga 10 juta, kamu tawar 2 juta ya. Dibohongi orangnya sampai sumpah-sumpah dengan sumpah yang bohong. Itu memang membuat laku dagangan, tapi membangkrutkan rizki dan umurmu. Rizkimu tambah seret, ajal kematianmu tambah cepat. Nggak mungkin panjang umur. Orang yang sering mempermainkan atau buat mainan sumpah itu, wallahi, tallahi, wallahi, billahi, buat mainan. Jangan terbiasa sumpah. Takut suatu saat kita keperusut. Mending porkelap kan bukan sumpah. Ya aliyuman amara bin ma'ruf, orang yang memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran, maka Allah bikin hidung musuhnya yaitu setan cilaka. Orang yang selalu jujur dalam mengerjakan sesuatu, maka ketika orang itu marah, Allah pun juga ikut marah. Jadi jangan sampai kita berbuat dolim kepada orang yang selalu jujur dalam melakukan sesuatu, tidak pernah bohong. Itu karena orang yang jujur itu dicintai Allah. Setiap orang itu marah, Allah berarti yang marah. Waman shadaqa fi umurihi ghadaballah li ghadabi. Setiap orang itu marah, pasti Allah pun juga marah. Artinya apa? Bahasa kualat itu muncul bukan karena yang didolimi itu mendoakan jelek, tapi kekasihnya orang yang didolimi itu yang tidak terima, yaitu Allah. Ini muncul bahasa kualat. Maka ada hadis qudsi itu, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang pernah menyakiti kekasihku, maka aku umumkan peperangan untuk orang itu. Ini munculnya kualat karena Allah yang tidak terima. Bukan wali itu yang mendoakan jelek. Setiap wali itu tidak ada yang doakan orang lain jelek. Didoakan baik semua, selamat semua, diampuni dosanya gitu. Karena dapat warisan ilmunya Rasulullah SAW. Amin. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil
uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.